Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Kerabat SDGs Desa, kita hari ini bertemu kembali untuk memperbincangkan banyak hal pada episode yang ke-303 ini, teman-teman semuanya. Nanti kita harapkan Pak Ivanovic Agusta bisa hadir menemani kita semuanya dalam 1 jam ke depan, tentu saja dengan informasi dan topik-topik yang mungkin bisa disampaikan pada ruang cakap SDGs Desa pada pagi hari ini. Sambil lalu kita menunggu kehadiran Pak Ivanovic Agusta, teman-teman semuanya, pagi hari ini kita mencoba untuk berjumpa untuk memperbincangkan satu kerangka pembicaraan kita, yaitu cara membaca hasil rekomendasi IDM 2024. Nah, teman-teman semuanya, kerabat SDGs Desa, kenapa topik ini sengaja menjadi pilihan di pagi hari ini? Karena kita sebentar lagi, waktunya sangat pendek sekali ini ya, kita sebentar lagi akan berada di penghujung agenda pemutakhiran. Nah, agenda pemutakhiran yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah mulai kelihatan progresnya, meskipun kita masih belum melihat persentase yang mendekati 100%, tetapi progres ini bisa kemudian kita jadikan satu pedoman bahwasanya upaya pemerintah desa untuk kemudian melakukan pemutakhiran ini berjalan. Secara nasional progresnya sudah mencapai pada angka 49,66%. Dari 75, kalau kita lihat di layar pagi hari ini teman-teman, di dashboard IDM secara nasional, maka kita bisa mendapatkan data berkaitan dengan progres. Angka 49,66% ini diperoleh dari 37.374 desa dari targetnya 75.261 desa. Nah, tentu saja hampir 50% ini satu kabar yang juga sudah bisa kita katakan menggembirakan. Nanti seminggu yang akan datang ini pasti progresnya akan berjalan kencang, karena memang durasi seminggu yang akan datang ini adalah durasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa, kawan-kawan pendamping lokal desa, kawan-kawan pendamping desa, dan kawan-kawan tenaga ahli untuk kemudian menyemangati pemerintah desa untuk menuntaskan proses pemutakhiran. Nah, teman-teman semuanya, kerabat SDGs Desa, kalau kita melihat dari rekomendasi DM tahun 2024 dulu, kita review dulu ya, teman-teman semuanya. Nah, ada beberapa hal yang kemudian penting untuk kita cermati bersama begitu ya. Ini misalkan
saya mengambil contoh misalkan Jawa Timur misalkan. Jawa Timur, oh ya mohon maaf. Saya coba untuk masuk di IDM tahun 2024 saja. Nah, tentu saja hasil inputan yang dilakukan oleh teman-teman dari pemerintah desa ini merupakan inputan data yang sangat berarti, dan karena sangat berartinya begitu, maka salah satunya adalah bagaimana kita bisa kemudian membaca data-data tadi, membaca data-data yang sudah di input dalam aplikasi IDM, lalu kemudian aplikasi IDM melakukan proses eh, proses pengelolaan data. Nah, pengelolaan data yang dilakukan oleh aplikasi salah satunya menghasilkan outputnya adalah rekomendasi IDM, teman-teman semuanya. Nah, di rekomendasi IDM inilah kemudian kita akan bisa melihat secara detail begitu ya, rekomendasi IDM-nya secara detail jika pemerintah desa sudah menginputkan, dan jika kemudian kawan-kawan di tingkat kecamatan juga sudah memverifikasi, dan kemudian lalu di tingkat kabupaten juga sudah melakukan verifikasi, maka akan kelihatan data-data tadi dalam bentuk rekomendasi hasilnya. Nah, sehingga rekomendasi ini menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam rangka menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan di desa. Nah, teman-teman semuanya, berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan di desa, salah satunya kalau kita kemarin membahas tentang penyusunan persiapan melaksanakan musren Bangdes, maka tentu saja ini menjadi salah satu hal yang penting yang kemudian bisa kita jadikan sebagai salah satu bahan untuk melakukan proses penyusunan. Nah, ini senyampang kita masih pagi-pagi dan hangat-hangatnya, kita sapa dulu nih Kang Iman. Selamat pagi Kang Iman. Selamat pagi, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iman, topik kita, pembicaraan kita hari ini berkaitan dengan cara membaca, Kang Iman. Cara membaca. Kalau saya melihat dari dashboard yang ada di kabupaten barusan, kabupaten lokasi tugas saya, ini kan tidak kelihatan, Kang Iman. Sebelum kita ngobrol tentang cara membaca, saya ingin tahu dari Kang Iman, kenapa apa dashboard yang tadi saya buka di kabupaten saya, yaitu kabupaten lokasi tugas saya, ini tidak muncul rekomendasinya. Menurut Kang Iman, kenapa Kang Iman? Silakan Kang Iman. Oke, terima kasih, Cak. Selamat bertemu kembali di Ruang Cakap Desa. Mohon izin saya hanya berbagi apa yang selama ini saya dampingi gitu ya. Karena kalau bicara tentang rekomendasi, berarti kita bicara data berawal dari data mikro yang dimiliki oleh desa gitu ya. Karena data mikro ini sangat penting. Kenapa? Ini adalah kekuasaannya desa untuk mengekspektasi, mengeksplorasi apa yang telah dilakukan dalam proses pelaksanaan pembangunan gitu. Itu untuk potret. Maka dengan adanya IDM seperti itu kan menjadi potretnya. Potret bagi kita semua, khususnya para pendamping, sebetulnya kita itu sebagai pendamping ngikutin nggak sih rekomendasi kita itu, Cak. Karena apa, kalau itu tidak udah ada rekomendasi, ya kita aja yang dampingi nggak mau ngikutin, gimana yang mau didampingi gitu. Ini kan menjadi sebuah hal yang harus dijawab, ini sebagai tantangan. Hingga itu saya izin share screen ya, Cak ya, yang ini memang menjadi bagian konsen saya gitu ya. Ini adalah contoh gitu ya. Ini adalah sebuah potret desa Pamijen gitu ya. Desa ini pada tahun 2023 itu adalah desa mandiri gitu, Cak. Ini udah tiga tahun, Cak. 3 tahun dari desa mandiri, dan ini adalah bagian potretnya. Ini memang belum
belum diverifikasi oleh desa karena kemarin proses terakhir di tanggal berarti tanggal 30 ya 31 Cak. 31 Mei gitu ya. Kami itu bersama dengan timnya gitu, tim pemetaan data IDM itu bermusyawarah untuk memverifikasi, memvalidkan data yang telah diinput oleh tim gitu ya, baik itu oleh sekretaris ataupun oleh ketua timnya. Di situ hadir kami sebagai pendamping, PLD juga ada KPM, ada tokoh masyarakat gitu ya. Hal-hal yang dilibatkan juga ada kepala desa. Nah, dari situ memang kami hanya menekankan ini data miliknya desa. Tugas kita pendamping adalah menguatkan data yang dimiliki oleh desa. Kalaupun itu belum terungkit, ya kita harus sabar. Coba dilihat dulu, kita cermati bareng-bareng. Contoh yang paling nyata itu adalah kita kan sudah masuk di dalam proses indeks desa tahun 2025, Cak. Karena di sini indeks desa itu kan gabungan data dari BPS sama data dari Kemendes yaitu IDM. Nah, dari situ output yang kita lihat di dalam dashboardnya admin itu kan Hmm. ada kolomnya itu APBDes, dana desa gitu ya, terus luas wilayah, kakak miskin, jumlah penduduk. Nah, kalau kita bicara ketiga hal itu, ya dari penduduk, luas wilayah, sama kakak miskin, itu kan data instrumen formula daripada pengalokasian dana desa. Nah, di sini kita harus hati-hati, terutama adalah di jumlah penduduk sama kakak miskin ini sifatnya kan apa namanya dinamis gitu. Nah, sehingga apa yang Betul, betul. dilakukan ya, yang dilakukan oleh desa Pamijen gitu ya khususnya gitu ya, dan juga dengan desa lain yang di Kecamatan Baturaden itu adalah mereka bergerak gitu ya, apa namanya mengkolaborasikan antara data-data yang dimiliki. Contoh, kita punya data misalnya tiap desa itu kan tiap bulan karena diminta laporan ke kecamatan data penduduk yang keluar, yang masuk, yang lahir dan hal itu. Nah, sehingga dalam pemerintah desa Pamijen itu meminta membuat surat gitu ya kepada Dinuk Capil, karena Dinuk Capil itu kan hanya mengeluarkan bukan BNB aja, tetapi adalah surat permintaan nanti dijawab di situ jumlah penduduknya per 31 Desember 2003 itu berapa, laki-laki, perempuan, sampai dengan usia. Itu kalau salah kemarin teridentifikasi usianya yang dikasihkan data sampai rentang sampai 100 tahun, Cak. Karena di situ ada yang usianya 94 kalau salah, itu satu satu orang. Nah, dari situ tuh kan data-data itu kan menjadi bagian daripada pada saat kita memasukkan apa namanya data oleh desa gitu. Nah, begitu juga dengan kita ingat adanya kepesertaan jaminan kesehatan nasional itu kan JKN. Nah, JKN itu kami JKN. ya itu mendorong kepada pemerintah desa, dan akhirnya mereka menjawab itu berkirim surat kepada BPJS untuk meminta gitu sebetulnya warga kami itu berapa. Kadang-kadang kan kita nggak apa namanya keterbatasan. Contoh kemarin saya tunjukkan itu kan ada data P3KI, nggak ada Mas, itu hanya kisnya saja tapi yang lainnya tidak. Nah, hal-hal semacam ini kan menjadi kolaboratif gitu. Nah, terakhir adalah ke BPS itu meminta adalah sebetulnya luas wilayah kita itu berapa gitu kan. Sesuai dengan karena apa, kalau kita mengacu itu kan pemerintah masih menggunakan data yang dari BPS itu kan, luas wilayah dan lain-lainnya. Nah, dari situ akhir tertuang kemarin seperti ini, Cak. Jadi di sini memang kalau lihat skornya kemarin juga desa Wijen, aduh ini banyak sekali ini yang tadinya aset masuk di penilaian di desa itu hilang. Contoh gitu, tadinya ada kantor pos gitu, di situ akhirnya kantor posnya pindah gitu. Tetapi di sisi lain yang tadinya nggak ada penginapan, hadir di situ ada penginapan. Nah, sehingga itu sebetulnya ini naik kita 0,033 lah, Ca. Jadinya tadi menjadi 0,8397. Memang masih dalam posisi itu ya, skor Indonesia dalam 483. Nah, yang dari pembahasan pagi hari ini contoh ini, Cak. Ini tingkat kepesertaan BPJS itu ini masih 60% gitu, Cak. Padahal kita punya ya punya tujuan adalah untuk semua warga itu minimal 75%. Nah, apa yang kemarin saya bicarakan, saya sampaikan di
forum itu adalah ini menjadi bagian siapa sih yang belum masuk gitu ya ke dalam 60%, maka dana desa hadir untuk memanggil ataupun mengundang di tahun depan sosialisasi tentang pentingnya BPJS bagi masyarakat. Nah, sehingga nanti masyarakat itu terfasilitasi dengan dana desa mengundang gitu ya. Terus di situ tinggal basisnya apa gitu, paketnya apa, kan ada CKK, CKN dan lainnya. Nah, tinggal ditawarkan kepada masyarakat. Coba masyarakat untuk belanja masalahkan BPJS-nya. Nah, dari situlah apa yang harus kita lakukan sehingga bisa terbaca. Contoh adalah berikutnya adalah kegiatan PKBM paket ABC. Nah, ini ada 0,20. Ini memang desa ini dekat gitu ya, dekat dengan aksesnya ke SMP, baik SMP atau SMA, baik negeri atau swasta. Jadi untuk mengadakan ini, untuk mengungkit, saya kemarin menyatakan untuk kegiatan kursus gitu ya. Kegiatan kursus bisa, itu kan kegiatan PLS, pendidikan luar sekolah, itu non formal itu kan. Nah, maka dari situ bisa misalnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita meningkatkan UMKM, maka apa yang dibutuhkan? Oh, mungkin akan ada kursus pembelajaran bahasa Inggris gitu. Sekarang kan marketplace itu kan nggak banyak tidak terlintas harus satu negara gitu kan. Nah, maka di situ dibutuhkan. Nah, contoh-contoh seperti itu. Misalnya lagi adalah kegiatan suku dan agama ini memang kita tidak bisa oh ini harus segini, enggak, karena memang faktanya di lapangan ada cuma suku cuma sekian ya gitu kan, suku asal B. Terus berikutnya adalah terdapat akses ke sekolah luar biasa. Nah, kemarin ini menjadi menarik nih, Cak. Karena kemarin saya tanya gitu di desa ini gitu. Sebetulnya desa ini yang kategori tuna itu ada berapa? Itu kan keterbatasan, tidak sesuai dengan kenormalan yang seperti biasanya. Nah, saat orang misalnya gitu ya, kita mulai berlatih, kita mulai mendata gitu. Nah, sehingga pada pendataan tersebut apa sih yang harus kita lakukan? Apakah desa harus hadir? Misal gitu ya, 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali kita mengadakan sebuah pendidikan pelatihan bagi saudara kita yang inklusi gitu, yang disabilitas kecil gitu ya. Itu sudah saya ungkapkan. Begitu juga pada saat di acara mini lokakarya oleh kecamatan, saya pun menyampaikan di situ hadir juga dari dinas kesehatan, dari dinas pendidikan. Coba dana desa bisa kok untuk mengikut ke sana. Bagaimanapun beliau itu adalah saudara-saudara kita yang perlu kita fasilitasi atas keterbatasannya gitu. Karena sehingga maka kemarin pada saat ada rekan kita yaitu pekerja sosial masyarakat, itu sebetulnya bagian dari menjawab itu, tetapi belum begitu fake gitu. Nah, selanjutnya adalah misal di sini terdapat pasar desa. Nah, memang di sini ada sebuah pertanyaan, kalau kita lihat ya di sebuah pertanyaan itu, pasar desa itu ada yang permanen, semi permanen, tanpa bangunan gitu. Kami mencoba menggali gitu ya, kalau memang harus hadir di situ, kalau di desa pemilihan kemungkinan itu adalah pasarnya pasar di dunia maya itu. Tapi kalau pasar secara fisik, jaraknya itu dengan tetangga desa Rempoah itu berhimpitan. Jadi yang harus saya sampaikan, coba diukur ulang sebetulnya berapa. Nah, ternyata itu setelah diukur ulang itu lebih dekat, jamnya lebih waktu yang ditempuh juga dekat, sehingga itu menjadi sebuah penilaian mengkatrol yang tadinya wah ini jaraknya masa sekian gitu. Coba dicek lagi. Nah, karena kan hal-hal semacam ini bukan data yang mati gitu ya. Karena bisa saja pada saat itu mengukurnya kurang fake gitu kan. Yang penting kita masukin dulu lah gitu, tapi enggak. Kemarin saya sampai ke arah situ gitu. Terus misalnya adalah terdapat kantor pos dan jasa logistik. Nah, ini ya tadi kantor posnya nggak hilang, udah nggak ada. Jadi terus saya tanya yang swasta ada nggak gitu, nggak ada gitu ya. Tersedia lembaga perbankan umum dan BPR, tadinya hadir, ada atau tidak ada. Terus katanya bisakah gitu ya BUMDes itu menjadi bagian itu unit usahanya, nggak ada yang disimak pinjam. Terus akses penduduk ke kredit gitu ada, tetapi kita tinggal pilihan mau ke desa tetangga yang ke BRI atau yang ke BRI yang di tetangga desa yang ke bawah, diukur yang paling terdekat. Oh, yang terdekat ke sini, ya udah akhirnya bisa nyampe nilai seperti itu. Dan ini adalah kemarin saya sampaikan, Pak Kades, ini adalah menjadi bagian bagaimana kita akan menyelesaikan di pembangunan di tahun 2025, apalagi
Insya Allah Cak, besok tanggal 6 Kabupaten Banyumas para kepala desa akan menerima SK perpanjangan 2 tahun menjadi 8. Weh, mantap. Kita rada lumayan lah desa-desanya luar biasa, dan saya pun terima kasih kepada Pemda Kabupaten Banyumas dan jajaran dari mentor TAPM Kabupaten Banyumas, dan juga rekan kami satu tim di Kecamatan Baduraden, begitu juga dengan di Pemda yaitu Supradesa. Dan insya Allah pagi hari ini kami akan mengadakan pertemuan seluruh dengan dari Kepala Bapedalitbang, Kepala Dinsos Permades, dan camat atau mewakili TAPM dan TPP minimal satu orang akan hadir untuk melihat progres-progres capaian daripada IDM tahun 2024, dan nanti ada sebuah sesi best practice dari bagaimana pendampingan yang dilakukan dalam pemutahiran data IDM. Dan insya Allah Kecamatan Baduraden di saat ini sementara 8 desa mandiri, tinggal 4 desa mandiri lagi, tetapi kemarin saya dampingi salah satu desa yang maju itu sudah 0,7999, jadi insya Allah tahun 2025 atau 2026 Ya. desa mandiri. Begitu Cak, itu yang kami ungkit adalah cara, tinggal nanti kita bicara ke teknis-teknis secara detailnya. Terima kasih, saya kembali lagi Cak. Oke, terima kasih Kang Iman yang sudah menyemangati kita di pagi hari ini. Wah, membakar semangat nih Kang Iman pagi hari ini dengan dengan menyuguhkan capaian-capaian dari hasil pemutakhiran IDM, dan tadi juga sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang sudah muncul kawan-kawan semuanya. Jadi kalau saya tangkap dari Kang Iman tadi, sebetulnya ada beberapa hal yang mungkin saat ini perlu kemudian kita cermati kembali ya berkaitan dengan data itu. Apakah benar-benar sudah fix, sudah valid begitu ya? Karena data ini data milik desa, teman-teman semuanya. Maka posisi kawan-kawan pemerintah, kawan-kawan TPP adalah mendampingi agar data yang dimiliki oleh desa ini benar-benar data yang akurat, sehingga desa memiliki data yang sangat akurat. Nah, ini yang paling penting yang perlu kemudian kita dapatkan semangatnya dari Kang Iman. Nomor 2 adalah ada beberapa isian, dalam kuesioner yang perlu kemudian dicermati ulang. Contohnya misalkan tadi yang disampaikan adalah jarak. Ternyata setelah diukur lebih dekat. Nah, teman-teman semuanya, inilah yang kemudian kita perlu melakukan proses mengajak pemerintah desa untuk mengecek kembali benar tidak jaraknya, gitu ya. Nah, andai misalkan kurang benar, maka dengan cara seperti inilah mengajak untuk mengukur kembali, inilah kemudian kita akan mendapatkan data yang benar-benar akurat. Entah hasilnya semakin dekat atau semakin jauh, tapi ada data yang akurat. Lalu kemudian teman-teman semuanya, kalau kita berbicara pemutakhiran, mungkin di beberapa desa sudah selesai ya, sudah selesai melakukan proses pemutakhiran, dan rekomendasi pun juga sudah hadir, sudah muncul. Nah, langkah ini tentu saja bukan menjadi langkah yang berhenti teman-teman semuanya, karena setelah muncul rekomendasi, maka rekomendasi itulah yang kemudian bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk menyusun perencanaan pembangunan di desa di tahun berikutnya. Nah,